Halo Sobat Jejak, gimana nih? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya di keadaan di normal ini. Perjalanan kali ini gue pengen ke Gunung Prau 2590 mdpl bersama dua rekan saya yang bernama si Kunan dan si Aan. Saya berangkat pada waktu itu pada tanggal 30, tepatnya pada hari Jumat bulan Oktober 2020. Nah, dari Pasar Kemis, kami memilih bis sebagai sarana transportasi untuk mengantarkan kami bertiga ke Terminal Mendolo Wonosobo. Oh iya, bis yang kami tunggangi juga memberikan voucher makan malam loh. Ya, kira-kira perjalanan dari Pasar Kemis ke Terminal Mendolo Wonosobo sekitar 12 jam. Setibanya kami di Terminal Mendolo Wonosobo, kami duduk-duduk santai dulu sambil bertegur sapa dengan para pendaki yang ada di terminal. Dan juga kami menyempatkan diri untuk rebahan sejenak dan membeli kopi. Ya, sambil menunggu bis mini untuk mengantarkan para pendaki dari terminal menuju base camp. Oh iya, setahu saya ada beberapa jalur untuk pendakian ke Gunung Prau. Katanya sih paling favorit itu jalur Patak Banteng. Nah, tapi kami tidak memilih jalur itu karena takut rame saja saat trekkingnya. Ya, padahal sih sama saja, bakal rame-rame juga di puncaknya. Kami memilih via jalur Kali Lembu. Kami berangkat dari Terminal Mendolo Wonosobo menuju base camp sekitaran jam setengah 6. Bis mini yang akan mengantarkan kami untuk melesat ke base camp pendakian mengenakan tarif 20.000. Ya, tidak terlalu mahal sih. Yang untuk perjalanan kurang lebih 1 jam dari Terminal Mendolo Wonosobo menuju base camp. Kami diturunkan di pinggir jalan pintu masuk base camp, tepatnya di depan gapura selamat datang base camp via Kali Lembu. Saat saya turun dari bis mini, wah, udaranya ternyata sangat sejuk sekali yang menyapa wajah saya. Dari situ, kami lanjut berjalan kaki menuju base camp via Kali Lembu kurang lebih kisaran waktu 7 menitan. Selama perjalanan dari gapura menuju base camp, kami disuguhi pemandangan perkebunan seperti sayur-sayuran dan juga ada beberapa kebun kopi. Sesampainya di base camp, kami langsung rebahan-rebahan manja gitu deh. Hehehe. Dan juga ngecas HP tentunya atau mengisi daya supaya baterainya full biar bisa untuk berdokumentasi nantinya. Dan juga untuk mengabadikan momen-momen penting dalam setiap jejak perjalanan ini menuju puncak atau camp area. Dan juga kami langsung diarahkan oleh petugas base camp untuk dicek suhu tubuh. Alhamdulillah, waktu dicek suhu tubuh dan hasilnya normal semua. Dan juga menyerahkan surat keterangan sehat, serta menyerahkan salah satu fotokopi KTP dari kami bertiga. Dan waktu itu yang menyerahkan fotokopi KTP hanya punya si Mas Aan saja. Setelah itu, kami langsung mendaftarkan diri untuk pendakian pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November 2020. Tidak lupa sebelum pergi muncak atau memulai trekking, kami mengisi asupan perut dulu supaya tidak terjadinya keroncongan saat jalan nanti. Dan juga kami mandi dulu supaya segar. Soalnya air di base camp dingin banget cuy. Sayang banget kan kalau kita nggak mandi dulu. Setelah itu, kami langsung bergegas untuk packing ulang keril kami, membagi-bagi barang bawaan kami. Baru deh, kami di briefing terlebih dahulu oleh si petugas base camp, supaya mengetahui medan-medan yang akan kami temui nantinya pada saat trekking. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 melewati rumah-rumah penduduk dan juga memasuki perkebunan-perkebunan yang ada di sana. Pada saat berjalan di daerah perkebunan masyarakat di sana, jalanannya tuh hanya setapak cuy, dan sempit banget cuy. Agak becek juga sih, ya maklum lah semalam kan habis hujan. Bagaimana nih? Mantap. Oke. Kali pertanian. siap. Mas Aan, sini dong. Wiset, mantap. Oh iya, si Aan dan Kunan itu kakak beradik loh. Si Aan kakaknya dan si Kunan adiknya. Tidak lupa setelah memasuki area hutan, si Aan langsung melumuri lotion anti nyamuk ke seluruh badannya. Katanya sih biar nggak digigit nyamuk atau semacam serangga gitulah.
Setelah itu, kami langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 1 yang jaraknya kurang lebih masih lumayan jauh. Dan dalam perjalanan kami sering berpapasan oleh beberapa pendaki lain. Dan tidak lupa untuk saling bertegur sapa, memberikan semangat. Setibanya kami di pos 1, kami minum dan duduk-duduk santai dulu sambil menikmati perjalanan ini. Waktu yang ditempuh dari base camp menuju pos 1 kurang lebih kisaran waktu 1 jam 25 menit. Tanggal 3 November. Itu aja 3 November. Apa tuh? Lu takut poe. Setelah kami selesai beristirahat di pos 1 yang duduk-duduk manja gitu, kurang lebih 10 menitan, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Medan perjalanannya masih tergolong landai dan juga ada beberapa tanjakan tangga. Dikit sih. Dan jarak dari pos 1 menuju pos 2 kurang lebih 1 jaman. Itu juga kalau kita berjalan secara santai. Setibanya kami di pos 2, kami kembali duduk santai dan juga minum air mineral supaya kembali lagi stamina serta melihat pemandangan yang ada di depan mata. Mantap nggak tuh cuy? Hehehe. Setelah kami beristirahat duduk-duduk manja, minum, dan juga makan makanan ringan lumayan lama juga tuh di pos 2, kami segera melanjutkan perjalanan menuju pos 3, yang jaraknya dari pos 2 masih lumayan jauh. Dan medan perjalanannya sudah mulai menanjak banyak tangga, serta licin. Wajar saja karena hujan. Pada saat itu cuaca sedang labil, tidak bisa diprediksi. Hujan dan kabut yang datang dan pergi begitu saja, sehingga membuat kami bertiga kebingungan, bongkar pasang jas hujan. Ya, tapi nikmati aja deh alur perjalanannya. Setibanya kami di pos 3, kami melipir sejenak untuk mengisi kembali tenaga dengan minum air mineral dan memakan cemilan. Pada saat beristirahat di pos 3, kakak beradik si Aan dan si Kunan ini saling pijat-memijat. Wah, seperti sepasang sejoli yang seakan tidak bisa untuk berpisah. Setelah kami beristirahat sekitar 10 menit, kami langsung melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat camp yang aman untuk mendirikan tenda. Waktu itu cuaca sedang hujan rintik-rintik yang lama-kelamaan semakin membesar. Benar saja, kabut semakin tebal. Selama sekitaran 40 menit, kaki kami yang terus melangkah dengan diiringi hujan dan kabut, serta angin yang begitu kencang. Akhirnya kami menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Yang di situ udah ada beberapa pendaki yang mendirikan tenda. Dan kami bertiga pun sepakat untuk mendirikan tenda di atas bukit, tepatnya di bawah pohon besar. Setelah tenda berhasil didirikan, kami pun langsung bergegas untuk ke dalam tenda untuk melindungi tubuh dari angin yang begitu kencang. Malam pun tiba, saya dan Aan mengecek kondisi di luar tenda. Wah, ternyata pemandangan pemukiman rumah warga setempat begitu indah, yang dihiasi oleh warna-warna cahaya. Tidak lupa kami masak makan malam untuk mengembalikan asupan tubuh dan supaya tubuh tetap terjaga. Setelah itu kami langsung bergegas tidur agar keesokan harinya tubuh kami semakin berstamina untuk melanjutkan summit attack atau sering dibilang mengejar sunrise, yaitu terbitnya sang surya.
Keesokan hari pun tiba. Kami pun bergegas untuk mengejar sunrise. Akan tetapi, kabut yang begitu sangat tebal dan jalanan sedikit licin serta hembusan angin yang sangat kencang. Tidak luput dari itu semua, kami pun tetap semangat. Yang dimana langkah demi langkah telah kami lalui. Jejak demi jejak telah kami tinggalkan. Dan mata yang akan terus menatap ke depan, serta mulut yang akan selalu berdoa. Tidak terasa kami sudah berjalan kurang lebih 20 menit. Dan ternyata kami hampir tiba. Setibanya kami di sana, kami langsung disuguhi oleh pemandangan yang begitu indah. Saya pun langsung menarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya secara perlahan, dan menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Tidak lupa juga, saya mengabadikan atau mendokumentasikan keindahan ini. Keindahan yang begitu indah. Sindoro yang begitu cantik dan manis, yang berdampingan dengan si kembang, dan Sumbing di belakangnya yang nampak terlihat begitu gagah, serta adanya merbabu Merapi yang terlihat dari sudut pandang kejauhan. Mata merdeka, berdiri dengan kenyataan, kagum dengan sorot mata merdeka. Menerka-nerka, apakah ini yang dinamakan pecahan jiwa? Di mana suasana telah menyulap nadi menjadi bahagia. Telinga yang bekerja dengan semestinya, mengulang pikiran atau mengingat cerita dan dongeng orang tua sebelum tidur, tentang tempat yang damai, asri, seperti secuil surga yang diceritakannya. Kukira hanyalah perkataan saja, dan sekarang ku menyadari bahwa itu benar ada dalam ucapannya. Akhir kata, turut berduka cita atas semesta tercinta yang sedang terluka. Tetap semangat dan waspada untuk para makhluk bumi ini. Semoga semesta lekas membaik dari ancaman segala apapun. Salam semesta, salam swastamita. #rekam jejak. Biaya yang dikeluarkan. Biaya transportasi pulang pergi 300.000. Biaya minibus pulang pergi 40.000. Biaya untuk membuat surat kesehatan 30.000. Biaya tiket pendakian yang sudah termasuk fasilitas yang ada di base camp sebesar 25.000. Biaya konsumsi ringan seperti mie instan, sarden, roti, cemilan, dan lain-lain sebesar 55.000. Biaya membeli makan sebesar 28.000. Jadi total untuk keseluruhan sebesar 478.000. Oh iya, follow juga ya Instagram gua, Pratama YS05. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube gua dan like video ini. Thank you.